Sapal TV masih di Warung Ebo. Iya. Kita di segmen kedua. Cak biasa Betul. di segmen kedua ini kita nerima penelpon yang nak nanya seputar tema kita hari ini ialah tanggal 6 ya uji coba tanggal 6 September KG mulai sekolah tatap muka. Betul. Cak hubungi kita di 0711 380022. Iya, masih bersama dengan pengamat pendidikan kita, Iya. Bapak Dr. Apriantoni MPDI. Tony. Iya. Masih seputaran tatap muka. Tatap- Vaksin kita sudah ngomong. Ya. Nah, cak mana syarat utama bukan syarat utama ya? Bukan syarat utama, boleh orang tua boleh setuju, boleh tidak Iya. untuk vaksinasi. Tapi yang wajib itu tenaga pengajarnya ya, Pak. Tenaga pengajar. Oh, gurunya wajib. Gurunya. Wajib. Iya. Oh, itu. Wajib itu guru. Nah, kalau misalnya sekolah itu memang dibuka tatap muka tuh, selain vaksin itu apa yang harus dipersiapkan oleh sekolahnya? Apa sipnya 3 kali, apa Yo. 5 wong dulu, baru 5 wong kemudian, nah itu apa cak mana tuh? Nah, Dibagi. yang kalau penerapannya, Iya, kalau penerapannya itu yang pertama ada 2 sisi. Yang pertama itu dari pihak sekolah. Jadi pihak sekolah ini harus terlebih dahulu menyiapkan. Nah, inilah yang jadi dasar bahwa sekolah itu layak untuk dilaksanakan tatap muka. Jadi misalnya gedung misalnya harus disemprot dulu, kemudian kursi-kursinya dibersihkan dan lain sebagainya. Nah, kemudian alat-alat prokes kan harus disiapkan, misalnya kan hand sanitizer, misalnya kan, kemudian apalagi masker. Nah, kalau bisa pihak sekolah juga menyiapkan kan masker di sekolah gitu kan. Nah, atau apalagi lah yang terkait tentang prokes itu bisa. Itu di sekolah tuh lingkungan dijaga ketat. Kemudian pihak sekolah juga harus ini apa kayak kantin itu tidak boleh dibuka. Kantin tidak boleh buka. Kemudian orang tua dalam penjemputan itu tidak boleh masuk ke area area sekolah, harus di luar sekolah. Nah, peraturan-peraturan ini harus juga dipahami oleh pihak sekolah dan disosialisasikan ke guru dan siswa nanti kan. Nah, supaya nyambung nanti kan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari sisi anak-anaknya yang akan masuk gitu kan. Nah, mereka ini ya tadi kalau umpamanya dalam proses pembelajarannya itu mereka harus tetap menggunakan masker, kemudian ya seperti biasa lah kita kan 3M itu kan, mencuci tangan, kemudian memakai masker, jaga jarak gitu. Jarak kan 1,5 meter. Jaraknya 1,5 meter. Nah, jadi mereka juga kemudian kalau di kelas itu dibatasi, ada macam-macam itu di kemarin di SMA 17 itu dia misalnya 10 orang gitu kan. 10 Per kelas. orang dulu. Per kelas. Per kelas. Ya. Karena Ya, ini kan jaraknya tergantung itu ini, harus tergantung dikurangi jumlah. Iya, Jadi ada 10, ada juga yang pakai pola misalnya 18 maksimal. Ada kemudian yang 50%, dari misalnya 40 jadi 20. Nah, itu bisa seperti itu. Nah, tapi kalau saya menyarankan ya tetap saja dengan pola shift seperti yang ini pola shift. Pakai waktu, kemudian mereka juga harus terbatas tadi ya sekitar 15 lah. Standar itu sudah 15 orang gitu Pak maksimalnya kan. Kalau umpamanya dia sampai 20 tuh sudah cukup ramai kan. biasanya Satu duduk kelas. dua, jadi Iya, suka- duduk seperti itu. Jadi sip-sipan Cak itu kita les lah ya, bukan sekolah. Iya. Jadi duduknya ya. Iya. ada sip-sipan misalnya dari jam 9, dari jam 7 sampai jam 7, 9. 9, 15 kemudian wong misalnya. ya 15 wong. Nambung lagi sampai jam 12. Sampai dari jam 9 sampai jam 12, 15 wong lagi. 15 wong lagi. Nah, itu Iya. seberapa efektifnya Efektif nggak itu Pak kira-kira? kira-kira? Sebenarnya kalau kita bicara efektif atau tidak efektif ya, sebenarnya pembelajaran itu sebenarnya full ya. Iya. Kalau full kan efektif. Efektif. Nah, tapi di sini kan ada celah bahwa itu berlakunya seolah-olah tidak efektif ya. Iya. Iya. Tapi saya lihat sebagai mengobati kerinduan kita di zaman Covid selama ini, saya pikir itu tidak Itu masalah. lumayan mengobati. Jadi ya. mengobati kerinduan selama ini ya, mengobati hati orang tua juga yang terluka di rumah kan. Contohnya orang tua yang terluka. Iya, inilah ya dari orang tua murid kan. Iya, agak Mana coba kira-kira? aware, iya. Anak sekolah, apa daring atau ada tatap muka tuh Cak Mano? Kalau tatap muka ini ada bagusnya, yang Iya. pasti tetap melakukan prokes tadi. Karena ngajar langsung itu lebih lemak dengernya. Kalau Lebih guru resep yang- lah ya. Karena guru langsung yang ngajar, beda dengan orang tua biasanya. Iya, berarti Karena sistem daring ini yang pinter emaknya yang Ya. nah itu juga. anak tuh mah
ngoceh, mak. Ya, Mak. Iya, Mak. Lagi lah, Mak. Ya, Mak. Jadi maknya yang sekolah, Cek. Benar. Jadi Emak sekolah, anak main game. Nah, itu apa dapat surat tak wong tua tuh? Misalnya kayak wong tua kan ada yang takut itu nak sekolah ke anaknya, ada lemak kami daring baik daripada masuk. Ada pilihannya. Oh, ada Wong Cek. pilihannya. Ya, Kalau ada. misal setuju tak setujunya ada pilihannya wong tuanya. Kalau misal setuju, ya setuju berarti dia sedia untuk tatap muka. Nah, Ya, kalau ya. setelah dijelaskan oleh pengamat kita, kira-kira Cak mana rela tak melepaskan anak Rela ke tak sekolah? tahu tuh tadi tuh. Rela, yang penting pendidikan dia. Ya. Melakukan prokes. Pendidikan nomor Jadi 1. tadi biar kau tak pening lagi. Ya. Oh, berarti kalau yang misalnya tidak setuju dia nak masuk ke anaknya, berarti tetap daring. Bisa Pak, pilih, ya? pilih. Ya itu kan ada e-learning di dalam itu, di dalam internetnya itu kan. Jadi ada e-learning, dia bisa masuk di situ. Jadi pembelajaran masih bisa mengikuti Jadi melalui dia nonton e-learning. budak belajar di sekolah itu, nah. Oh, dia di rumah tapi nonton budak sekolah belajar, guru tetap mengajar. Ya. Iya. Oh, mak itu. Jadi Canggih. e-learning Canggih. gitu. Ya lah wabah lah canggih Ya, kalau tapi sekarang memang nih. benar ya, kayak Cak kata Cak Maria tadi kan. Yang pintar tuh emaknya. Iya. Yang penting juga mak. Yang perhiasan juga mamanya. Akhirnya emaknya belajar kelompok. Iya. Malah kalau Iya, kau malah kalau lagi. Selalu sewean sama kawannya itu selalu yuk. Biasanya anaknya yang belajar kelompok ini emaknya belajar kelompok, Pak. Ya mending kalau kelompok, kalau kayak ngerumpi. Nah, itu. Aduh. Ngerumpi ngomongi guru. Iya. Nah, Wak Abah, Cek Ya. ini nak nyonya sama Bapak Anton. Ya. Ya. Pak, untuk masalah ini kan kata Bapak tadi bisa dikatakan uji coba dulu. Ya. Nah, berarti kalau ada kata uji coba itu, Berarti- kalau misalkan bukan kita minta-minta, Ya. oh nanti naik lagi, apakah daring balik lagi, Cak itu? Nah, Nah, iya, kemungkinannya, itu ya. itu kemungkinan yang bisa saja terjadi. Iya, Nah, ya. karena tapi yang jelas kan kalau kita lihat situasi di Sumatera Selatan ini, ya kan, Iya. situasi Sumatera Selatan ini kan rata-rata kan zona hijau bahasanya itu kan level 1 sampai level 3, rata-rata seperti itu. Cuman Palembang yang sekarang ini. Nah Palembang ini karena apa namanya tuh dikatakan level 4, ya sekarang kan Sudah nurun. nyatanya sudah masuk level 3, Level 3. seperti itu. Nah jadi kalau itu terjadi lagi misalnya sudah uji coba selama ini malah anak-anak malah banyak yang di rumah sakit misalnya, rumah sakit penuh. Ya. Nah, ya, Bakal rumah balik sakit lagi penuh. pasti ya. Berarti Ke level 4. kalau itu memang sebabnya dari tatap muka terbatas ini, maka tatap muka terbatas bisa di-stopkan. Balik ke daring Kalau lagi. penyebabnya dari sekolah. Iya. Kalau bukan penyebabnya dari sekolah kan tidak masalah. Iya, Masalah. seperti itu. Berarti Itulah kalau makanya- penyebabnya dari situ, emak-emak terpaksa belajar kelompok Belajar lagi. lagi. Kami lagi. Itulah Iya, namanya balik kita lagi kasar. adanya uji coba dulu, Abah. Tidak salah kita mencoba dulu kan. Iya. Mudah-mudahan corona kita turun. Kalau turun, kita Tapi berharap- musim hujan ini nganyut jadi banyak lagi. Ya, nganyut jadi Ke laut banyak. situ corona ini. Ke sungai. Letaknya tuh, Ke sungai, situ. mati Iya. di sungai itu, tidak usah Tapi hidup lagi. perlu tidak kerjasama dengan Satgas pihak sekolah ini untuk mengawasi ini, Pak? Kalau dari pihak Kementerian Pendidikan itu menginstruksikan ke Dinas Pendidikan itu membentuk satgas juga, Yo. satgas di bidang pendidikan khusus untuk menangani itu. Jadi mereka ada pengawasan. Jadi bahasanya ada yang istilahkan pengawas, ada yang mengatakan satgas kan. Nah, tapi mereka berkoordinasi. Jadi mereka itu dengan ketentuan-ketentuan yang sudah dibuat oleh pihak sekolah, surat izin orang tua itu harus dilaporkan dulu. Setelah izin orang tua terkumpul, baru pihak sekolah menurunkan tim atau bisa langsung dia tidak menurunkan tidak menerima itu lagi langsung turun ya, langsung turun untuk mengecek berapa jumlah sekolah yang akan dibuka, langsung dicek. Iya. Nah, dicek, diawasi, diinikan kan sudah kemarin saya lihat ada Pak Wali Kota sudah turun ngecek, kemudian Pak Gub juga sudah turun ngecek, artinya ini salah satu tindakan preventif lah ya, pencegahan yang perlu untuk jangan cuma sekali dua kali, tapi tetap berkelanjutan ya, jangan sampai ini berkala lah bahasanya itu kan, dalam misalnya 2 minggu kemudian turun lagi dicek lah supaya kita aman, benar-benar aman. Benar-benar aman ya. Dan juga orang tua juga tidak khawatir kan, Iya. melepas Iya. anaknya cak Jadi itu orang baik. tua pacak ngawe ke yang Iya. memang tugas dia. Iya, benar, seperti Kan itu. anak nih bangun-bangunan nak sekolah ini, emaknya lah sudah nyiap ke. Bukti juga bahwa dari pemerintah tuh peduli dengan anak-anak, dengan orang tua cak itu kan. Dilema juga lah sebenarnya pemerintah kita ini ya. Anak-anak di rumah kayak cak mano, sekolah juga cak mano. Jadi kita cari solusi yang terbaik untuk COVID ini nih kayak gitu.
Mereka ini fisiologi anak-anak itu jadinya kacau Pak ya. Iya. Udah 2 tahun di rumah, be kan? Udah nggak interaksi dengan kawan-kawan. Iya, tidak bermain sama kawan. Apalagi budak SD. Budak SD kan masih nak main tuh lah. Masih main. Menganggap-anggapnya. Iya. Dan lebih masuk juga ilmunya kalau langsung tatap muka. Kalau langsung tatap muka biasanya, dia Pak. lebih masuk. Iya. Ya, berarti kalau misalnya tatap muka itu memang lancar misalnya, perlu juga berarti secara berkala misalnya tes PCR tes ataupun PCR. tes yang lain misalnya seminggu 2 kali apa Antigen, mana jadi iya. naik Iya. tes PCR itu perlu juga Kak ya? Perlu, cuman Perlu, itu kan apalagi tim gurunya ya. tim guru memang wajib ya untuk divaksin kemudian di PCR. Nah, itu butuh biaya tapi kan. Iya. Siapa nak duitnya Subsidi tuh? pemerintah. Ada pemerintah lah ya. Kerjasama juga dengan Karena kan swasta juga kan dibuka nih kan, swasta juga dibuka. Negeri swasta dibuka. Nah, kalau negeri kan biasanya langsung kan ada kan, tapi tidak tahu swasta dapat tak gitu PCR. Kalau kuliah ini daring juga ya kuliahnya. Kuliah daring, tapi sudah bisa juga dibuka. Tapi sudah tetap buka. sudah bisa. Belum juga dibuka, Oh, tapi belum juga. masih di ini kan di proses juga masih. Tapi biasanya kalau kuliah tuh lebih apa ya, lebih terarah lah, bisa diarah ke kalau mahasiswa Mahasiswa udah masih bisa berpikir. Terus juga pacak lebih dijarang ke karena dikit kan biasanya Kak wong dalam kelas kuliah tuh kan paling 20 cek itu. Berarti Pak Anton sudah pengalaman daring dengan mahasiswa. Iya. Apa dia Pak suka dukanya daring ini nih? Apakah ngabisi kuota? bisa Bisa jadi, Pak suka bisa dukanya jadi. sebagai dosen nih Salah satu pengajar. beban itu Pak ya, kuota itu Sama ya. lah Pak. Jadi kan kalau kita jengok nih, kadang kesian tuh mahasiswa yang ikut program daring kita ini. Banyaklah di dusun. Oh. Ya ada yang sampai nyari sinyal tuh pucuk gitu. Sampai Naik panjat pohon, naik belakang rumah segala macam gitu. balik ke- Ada yang HP sampai nyampak, pecah. Ada dia yang kalau- laptopnya yang nyampak. Kalau Nah, itu budak kejadian-kejadian yang itu tuh Pak, ada. kalau dia stay di nunggu di sini tidak kate hasil juga. Jadi dia balik. Nah, Iya. dia sinyal. Ya, sinyal tapi susahnya. Susahnya sinyal. Nah, itu kan beli HP itu toko sinyal-sinyal ya. Jadi Bisa dengan cek Baca. daun. Cek daun sinyal. Jualan sinyal cek daun. jual sinyal tidak harus Pak. Tapi lemaknya menghemat waktu. Tapi soal Iya. kakak nih sebagai dosen masih ke kampus tak? Kan kalau kita kan ada berkala. Oh, tidak setiap hari kayak itu ya. Iya, seperti itu juga. Jadi sekarang bisa apa namanya itu fleksibel lah. Iya. Bisa di rumah, cik kan ya sambil ngajar. Nah, kalau menurut Pak Anton lemak daring apa ketemu langsung Pak? Kalau saya pribadi memang enak ketemu langsung, karena ya, kita Pak, ya. bisa apa namanya bertatap muka, kemudian secara psikologis kita bisa memahami anak seperti ini. Kalau di dalam ini kan nggak bisa kita lihat ini anak ini sudah ngerti belum, sudah paham belum, nah, gitu. Mereka tidak ada sibuk, tidak bertanya. Dua arah jadi tidak ada ini Kak jadi tidak ketemu. Disuruh nanya diem baik. Iya. Jauh kan ngomong Pak gitu kan. Ada resep itu ya. Cak main-main mah itu ya. Kadang-kadang suruh ngidup ke kamera, ada hidupnya. Udah hidup. Kita juga cuma sikut Suaranya dimatiin. Apa ditanya jelas? Jelas. Jelas, Pak. jelas. Bisa mungkin mana main itu? Kita nak iklan lagi nih Pak Bang. Iklan ada lama ini nak. Iya. Iya, ada lagi seru-serunya. Iya jangan Udah, kemana-mana pemirsa tetap bersama kami di Warung Mak Ebo.